Bab 081. Pak Bambang dan Nek Lasmi mengikuti Aryo, duduk di sofa. Mereka menatap Aryo dengan penuh perhatian, menunggu penjelasan. Aryo mulai bercerita dari awal, bagaimana ia pertama kali mendengar informasi tentang ibunya dari Pak Haris, ayah Dewi. Aryo mulai menceritakan pertemuan Pak Haris dan ibunya saat dikejar penculik, hingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Pak Haris lumpuh sampai sekarang. Aryo melanjutkan ceritanya tentang pengakuan Kartika yang akhirnya membuka tabir rahasia selama ini. Ia juga menceritakan kejadian kemarin, bagaimana Juan dan timnya menggerebek villa tempat ibunya disekap, hingga Joni berhasil menyelamatkan Bu Sekar. Pak Bambang mendengarkan dengan seksama, sesekali menundukkan kepala seakan menyesali dirinya sendiri. Aryo, terima kasih, Nak. Tanpa kamu, mungkin kami tidak akan pernah tahu bahwa ibumu masih hidup. Bapak sangat berterima kasih padamu, ucapnya dengan suara parau, penuh rasa haru. Nek Lasmi mengusap kepala Aryo dengan lembut. Iya Aryo, kalau bukan karenamu mungkin selamanya kami tidak akan bisa menemukan Sekar, karena menganggapnya sudah meninggal. Sekarang, tugas kita adalah membantunya pulih dan memberikan semua kasih sayang yang dulu dirampas darinya. Aryo mengangguk, tekadnya semakin kuat untuk memastikan ibunya mendapatkan kehidupan yang layak dan penuh cinta. Di dalam hatinya, ia bersumpah akan membalas setiap perbuatan keji yang telah dilakukan oleh Kartika dan Heri. 51. Mereka terus berbincang di ruang tunggu, membahas tentang Bu Sekar. Selang beberapa jam kemudian, terdengar suara pelan dari ranjang Bu Sekar. Aku, di mana? Tanyanya lirih. Nenek Lasmi, yang sejak tadi duduk tak jauh dari ranjang, segera mendekat dengan hati-hati. Wajahnya dipenuhi emosi yang bercampur antara bahagia dan haru. Sekar, bagaimana keadaanmu, Nak? Tanya Bu Lasmi lembut. Bu Sekar tampak sedikit bingung, tetapi kali ini ia tidak lagi tampak ketakutan. Matanya menatap Nenek Lasmi dengan seksama. Ibu, kamu Ibu Lasmi, kan? Tanyanya dengan suara bergetar. Nenek Lasmi menangis haru mendengar panggilan itu. Kamu masih mengingat ibu, Nak? Iya, Sekar, ini Ibu Lasmi, mertuamu, jawabnya sambil menahan isak. Iya, Bu, Sekar masih ingat, jawabnya lirih sambil meneteskan air mata. Dengan perlahan, Nenek Lasmi memeluk Bu Sekar. Mereka berdua menangis dalam pelukan itu, merasakan campuran perasaan lega, bahagia, dan sakit hati atas semua yang telah terjadi selama puluhan tahun ini. Pak Bambang yang melihat momen itu dari kejauhan tidak dapat menahan dirinya lagi. Lah mendekati ranjang Bu Sekar dengan langkah hati-hati. Sekar, sayang, maafkan aku. Maaf karena selama ini aku tidak tahu dan tidak bisa menolongmu, ucapnya dengan suara bergetar, matanya dipenuhi air mata penyesalan. Namun, saat Bu Sekar melihat Pak Bambang, tubuhnya langsung menegang. Wajahnya berubah panik, dan nafasnya mulai memburu. Jangan mendekat. Jangan sakiti aku. Teriaknya histeris, sama seperti saat melihat Aryo sebelumnya. Nenek Lasmi segera memeluk Bu Sekar, mencoba menenangkan wanita itu yang kembali larut dalam ketakutan. Tenang, Nak. Tidak apa-apa. Dia tidak akan menyakitimu. Dia suamimu, Nak, suamimu, bisik Nenek Lasmi,
tetapi Bu Sekar terus menangis dan meronta dalam pelukannya. Melihat kondisi istrinya kembali memburuk, Pak Bambang merasa terpukul. Dengan berat hati, ia mengalah dan mundur. Nenek Lasmi menoleh padanya dengan tatapan tegas. "Bambang, Aryo, kalian keluar dulu. Jangan di sini. Biarkan Sekar tenang dulu." Aryo dan Pak Bambang saling pandang, lalu perlahan meninggalkan kamar tanpa banyak kata. Dewi yang sejak tadi duduk di sofa dekat pintu memilih tetap di tempatnya, menemani Nenek Lasmi. Ia menatap Aryo dengan penuh empati, memberikan anggukan pelan seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di dalam kamar, Nenek Lasmi terus berusaha menenangkan Bu Sekar, mengusap punggungnya sambil berbicara dengan nada lembut. "Sekar, tidak apa-apa, Nak. Kamu aman sekarang. Ibu di sini bersamamu. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Butuh beberapa saat, tetapi perlahan Bu Sekar mulai tenang. Ia bersandar di pelukan Nenek Lasmi, tubuhnya yang lemah tampak kelelahan setelah histeria yang baru saja terjadi. Dewi mendekat dengan langkah hati-hati, membawa segelas air putih untuk Bu Sekar. "Bu, ini air. Minumlah sedikit, supaya lebih tenang," ucapnya lembut. Nenek Lasmi membantu Bu Sekar minum beberapa teguk air sebelum membaringkannya kembali. Ia mengusap kepala menantunya dengan penuh kasih sayang. "Istirahat dulu, Sekar. Ibu akan tetap di sini bersamamu." Sementara itu, di luar kamar, Aryo dan Pak Bambang duduk di bangku lorong dengan perasaan bercampur aduk. Aryo mencoba menguatkan ayahnya. "Pak, mungkin ibu masih trauma pada laki-laki. Kita harus sabar," ucapnya pelan. 52. Pak Bambang mengangguk pelan, meskipun matanya masih berkaca-kaca. "Bapak akan menunggu, Aryo. Akan menunggu sampai ibumu benar-benar mengenaliku lagi," jawabnya dengan tekad kuat. Komentar, 141. 53. 86. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, kondisi fisik Bu Sekar mulai membaik. Namun, trauma mendalam yang dialami Bu Sekar membuatnya belum mau didekati oleh laki-laki. Dokter dan perawat yang merawatnya pun harus perempuan. Bahkan, ia masih menolak bertemu Aryo dan Pak Bambang. Trauma itu seolah menjadi benteng yang sulit ditembus. Pagi itu, seorang perawat perempuan datang untuk memeriksa kondisinya. Setelah selesai, pintu kamar perlahan terbuka. Dewi muncul di ambang pintu dan menatap Bu Sekar dengan lembut. "Ibu, boleh aku masuk?" tanya Dewi dengan nada penuh kehati-hatian. Bu Sekar menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Melihat isyarat itu, Dewi masuk sambil membawa rantang makanan. Meletakkannya di meja kecil di samping tempat tidur. "Ibu, apa ibu sudah sarapan?" tanya Dewi dengan suara lembut. Bu Sekar menggeleng pelan. "Belum," jawabnya singkat. "Baiklah, kalau begitu aku akan menyuapi ibu," ucap Dewi dengan senyum menenangkan. Mulai menyiapkan makanan di piring dan menyuapkan sendok pertama ke mulut Bu Sekar. Wanita itu tampak nyaman, tak ada ketegangan di wajahnya. Mereka makan dalam keheningan sejenak, hingga tiba-tiba Bu Sekar mengajukan pertanyaan. "Kenapa kamu begitu baik padaku? Sebenarnya siapa kamu?"
Tanya Bu Sekar, matanya menatap Dewi dengan bingung. Dewi berhenti sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Namaku Dewi, Bu. Aku menantu Ibu. Bukankah aku sudah bilang kemarin?" Bu Sekar terdiam, pikirannya seperti berusaha menghubungkan sesuatu. "Kamu beneran istrinya Aryo?" tanyanya pelan. Dewi mengangguk. "Iya, Bu. Ibu sudah ingat Mas Aryo?" Bu Sekar mengangguk perlahan. "Iya, aku ingat dia. Tapi bagaimana bisa? Aryo itu masih bayi, bagaimana bisa dia adalah suami kamu?" Ucapnya masih nampak kebingungan. Dewi tersenyum lembut. "Ibu, Mas Aryo sekarang sudah dewasa. Dia sangat mirip dengan ibu," ujar Dewi. Namun, senyum Bu Sekar hilang seketika. La menggelengkan kepala dengan tegas. "Tidak mungkin. Aryoku masih bayi, dia masih sering kugendong, sebelum," katanya, matanya mulai berkaca-kaca mengingat kejadian buruk yang menimpanya. Dewi mencoba menjelaskan. Ia mengambil ponselnya dan menunjukkan foto Aryo yang sekarang. "Ibu, ini Mas Aryo, anak ibu," katanya sambil menunjuk foto di layar. Bu Sekar langsung menjauhkan ponsel itu dengan gerakan panik. "Tidak. Dia bukan anakku. Dia jahat, dia suka memukulku. Aku tidak suka sama dia," serunya dengan nada histeris. Dewi terkejut, tapi ia segera mendekati Bu Sekar dan memeluknya erat. "Tenang, Bu. Ibu aman di sini. Tidak akan ada yang menyakiti ibu lagi. Aku minta maaf ya," bisik Dewi, suaranya bergetar. Perlahan, histeria Bu Sekar mereda. Ia terisak kecil di pelukan Dewi, dan suasana kamar kembali sunyi, hanya terdengar nafas mereka yang berangsur tenang. Dewi mengusap punggung Bu Sekar dengan lembut, berusaha menyalurkan ketenangan. Dalam hati, ia bertekad akan terus menjaga dan melindungi ibu mertuanya. 54. Itu, bagaimanapun caranya. Setelah selesai menyuapi dan memberikan obat kepada ibu mertuanya, Dewi keluar dari kamar Bu Sekar. Di luar, Aryo terlihat sedang duduk menunggu dengan wajah penuh kecemasan. Ketika melihat Dewi, ia langsung berdiri. "Bagaimana, Dewi? Apa ibu mau makan?" tanya Aryo dengan nada penuh harap. Dewi tersenyum tipis. "Iya, Mas. Ibu sudah makan. Aku juga sudah memberikan obatnya." Aryo mengangguk lega. "Syukurlah, terima kasih, Dewi." Dewi menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Mas. Dia kan ibuku juga," jawabnya dengan tulus. Dewi melanjutkan, "Oh ya, tadi aku sempat menunjukkan fotomu pada ibu. Tapi, ibu masih histeris dan takut saat melihatnya. Katanya anaknya, Aryo, masih bayi. Bahkan, saat aku bilang kalau aku istrimu, dia juga tidak percaya." Mendengar itu, Aryo mengusap wajahnya dengan tangan, tampak frustasi. "Kalau begitu, aku dan bapak sebaiknya tidak menemui ibu dulu. Setelah kesehatannya pulih, sepertinya aku harus membawanya ke psikiater. Aku berharap traumanya terhadap laki-laki bisa sembuh," ucap Aryo pelan, suaranya mengandung rasa bersalah. Dewi mengangguk setuju. Ila memahami betapa sulitnya situasi ini, terutama bagi Aryo.
Setiap hari, ia dan Nenek Lasmi bergantian menjenguk Bu Sekar di rumah sakit, memberikan perhatian penuh agar kondisinya semakin membaik. Lusa adalah hari pernikahan Aryo dan Dewi. Pagi itu, Dewi kembali menjenguk Bu Sekar. Setelah menyuapi dan memastikan ibu mertuanya makan dengan baik, Dewi duduk di samping ranjang. "Ibu, mungkin beberapa hari ini aku tidak bisa menjengukmu dulu. Tapi ibu harus janji makan yang banyak, ya, supaya cepat sembuh," ujar Dewi lembut. Bu Sekar menatapnya dengan raut sedih. "Memangnya kamu mau kemana?" tanyanya pelan. Dewi menggenggam tangan Bu Sekar dengan penuh kasih. "Lusa, aku mau menikah dengan Mas Aryo, Bu," jawabnya dengan suara tenang. Bu Sekar tampak terkejut. "Aryo? Apa suamimu namanya juga Aryo?" tanyanya, keningnya berkerut. Dewi mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu. Suamiku namanya Aryo, dan dia tampan sekali," jawabnya dengan nada bercanda, berharap bisa mencairkan suasana. Bu Sekar memandang Dewi dengan ragu. "Apa dia tidak jahat?" tanyanya, suara penuh kecemasan. Dewi menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Mas Aryoku baik sekali. Dia mirip seperti Aryo anak ibu," jawabnya lembut. Bu Sekar tersenyum tipis. "Iya, Aryoku. Dia anak yang baik, tidak pernah nakal atau rewel. Tapi, di mana Aryoku? Kenapa dia tidak pernah menjengukku?" tanyanya dengan suara lemah. Dewi menatap Bu Sekar dengan penuh simpati. "Nanti, kalau ibu sudah sembuh, ibu pasti akan bertemu Aryo anak ibu. Sekarang ibu fokus sembuh dulu ya," ucap Dewi menenangkan. 55. Mata Bu Sekar kemudian tertuju pada perut Dewi yang sudah membesar. "Berapa bulan kehamilanmu?" tanyanya. "Sudah masuk 8 bulan, Bu," jawab Dewi dengan senyum hangat. Bu Sekar ragu sejenak, lalu bertanya pelan, "Bolehkah aku mengelusnya?" Dewi tersenyum lebar. "Tentu saja boleh, Bu. Dia juga cucu ibu," jawabnya sambil menggenggam tangan Bu Sekar dan membimbingnya ke perutnya. Bu Sekar perlahan meletakkan tangannya di atas perut Dewi. Tak lama, ia merasakan gerakan lembut dari dalam. Bayi Dewi menendang, seolah tahu bahwa neneknya sedang menyapanya. "Dia bergerak, Dewi," ucap Bu Sekar penuh keharuan. Dewi terkekeh kecil. "Iya, Bu. Sepertinya dia tahu kalau neneknya sedang menyapanya." Bu Sekar tersenyum bahagia, air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Dulu, Aryoku juga seperti itu. Saat ada di dalam perut, dia selalu aktif bergerak, menendang seperti ini," kenangnya dengan suara bergetar. Melihat senyuman itu, Dewi merasa lega. Meski perlahan, ia tahu ada harapan bagi Bu Sekar untuk pulih, baik fisik maupun jiwanya. Akibat trauma itu, sepertinya sebagian memori menyakitkan yang dialami Bu Sekar hilang. Jadi dia hanya ingat saat di mana dia belum diculik dan saat itu Aryo masih bayi. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Dewi dan Aryo akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, Dewi sudah bangun karena harus make up lebih awal. Sejak kemarin, ia sengaja menginap di hotel tempat acara pernikahan mereka akan diadakan, agar tidak terburu-buru. Tepat pukul 7 pagi, makeup artis Mua, yang ditunggu pun tiba. "Halo,
Cinta. Kenalkan, aku Rosalinda, mua yang akan make in kamu hari ini, ucap seorang laki-laki dengan dandanan modis dan sedikit kemayu. Di belakangnya, seorang perempuan muda yang membawa beberapa peralatan tampak tersenyum ramah. Dewi terperangah sejenak melihat kehadiran mua itu, tetapi segera mempersilahkan mereka masuk. Silahkan duduk dulu, Kak, ujarnya dengan sopan.